Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Semakin kita merenungkan kehidupan manusia, maka kita semakin menyadari bahwa permasalahan yang terbesar dalam hidup manusia bukan masalah yang sifatnya eksternal, tetapi masalah yang bersifat internal di dalam diri manusia. Sehingga meskipun di eksternal tidak ada masalah, tetapi manusia sendiri bisa menimbulkan masalah di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, setiap orang membutuhkan kasih karunia di dalam Yesus Kristus, agar dialah yang bisa menyelesaikan masalah internal di dalam diri manusia. Salam jumpa dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Saudara, kita semakin menyadari bahwa pengetahuan tentang kebenaran atau moral tidak membuat manusia mampu menghidupi kehidupan sesuai dengan pengetahuan yang dia miliki itu. Saudara, bukankah hal ini terus menjadi pergumulan umat manusia hari ini? Bahwa kejahatan manusia itu meliputi seluruh tataran manusia. Misalnya, yang tidak berpendidikan, dan juga yang berpendidikan. Yang tidak bermilik, juga kepada yang bermilik segala-galanya. Yang tidak beragama, tapi juga termasuk yang beragama. Dan juga untuk hal-hal yang lain. Saudara, apakah sebenarnya permasalahan manusia sebenarnya? Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-7, ayat 7 sampai 25. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan, apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati, dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatang kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu, dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku hendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku hendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan masih membahas tentang mengapa keberadaan hukum Taurat
justru membuat manusia tidak lebih baik, melainkan manusia semakin terdorong untuk melanggarnya atau berdosa. Saudara, apakah hukum Taurat itu tidak baik? Hukum Taurat itu baik, benar, dan kudus. Namun saudara, hukum Taurat tidak dapat mengubah manusia. Pertanyaannya adalah, ada apa dengan manusia? Saudara, mari kita mendapatkan pesan firman Tuhan dari apa yang kita baca dari bagian ini. Yang pertama, saudara, dengan hukum Taurat, kita mengenal akan dosa. Dan pada saat yang sama, kuasa dosa yang di dalam diri kita mendorong kita untuk melanggar hukum Taurat. Sehingga hukum Taurat yang kudus, benar, dan baik menjadi kutuk bagi kita. Karena kita semua adalah orang berdosa. Saudara, firman Tuhan berkata, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Tetapi di dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, permasalahan yang dialami oleh manusia bukanlah pada hukum Tauratnya. Hukum Taurat itu adalah kudus, benar, dan baik. Namun saudara, ketika manusia mengenal hukum Taurat, manusia justru menyatakan siapa jati dirinya. Dia mendapatkan pengetahuan akan kebenaran, pengetahuan akan moralitas. Tetapi justru saudara, kita melihat bahwa manusia yang punya pengetahuan itu bukanlah manusia yang mengikuti pengetahuan itu, tetapi justru manusia itu melanggar pengetahuan itu. Saudara, Alkitab berkata, ada dosa atau kuasa dosa dalam diri manusia. Ketika manusia punya pengetahuan itu, justru kuasa dosa itu mengambil kesempatan untuk melanggarnya. Saudara, mengapa Tuhan memberikan perintah-perintah melalui hukum Taurat? Saudara, Allah bukan saja menyatakan apa yang Allah mau dalam hidup manusia, tetapi melalui hukum Taurat, Allah juga menyatakan siapakah jati diri manusia yang sesungguhnya. Saudara, jika tanpa hukum Taurat, maka saudara-saudara, kita tidak tahu siapakah kita. Namun saudara, waktu kita melihat hukum Taurat, maka kita baru mengerti bahwa sesungguhnya saya bukan sekedar berbuat dosa, tetapi di dalam diri saya ada kuasa dosa yang mencengkram saya. Sehingga saudara, kita selalu masuk ke dalam pencobaan untuk melanggar hukum Taurat itu, saudara. Disitulah saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tidak pernah berdaya. Meskipun diberikan pengetahuan akan moralitas, meskipun dididik di dalam kebenaran, namun manusia tidak berdaya, bukan karena pengetahuan yang diberikan tidak baik, tetapi di dalam diri manusia ada sesuatu yang kontra kepada kebenaran, yaitu kuasa dosa. Saudara, inilah permasalahan yang terbesar di dalam diri manusia. Sehingga saudara-saudara, di dalam seluruh tataran manusia, kita menemukan sesuatu yang sangat-sangat kontradiktif. Misalnya, seorang pendidik bisa berbuat sesuatu yang tidak masuk akal, melanggar hukum moralitas. Seorang yang beragama berbuat hal yang tidak masuk akal karena dia melanggar norma-norma agama yang dia percayai. Seorang yang bermilik segala-galanya, seharusnya orang ini menjadi orang yang puas dengan apa yang dia miliki. Tetapi justru, saudara,
Dia tidak pernah puas itu, dia melakukan apa yang seharusnya, yang kita pikir tidak mungkin dilakukan oleh dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara, hukum Taurat diberikan oleh Tuhan, bukan saja menyatakan apa maunya Tuhan, tetapi mau menyatakan siapa dirimu dan siapa diriku. Engkau dan saya lahir dalam dunia ini, engkau tidak netral. Engkau berada di dalam kuasa dosa. Alkitab berkata, di dalam rahim ibuku, aku telah berdosa. Saudara, inilah Alkitab mau katakan kepada kita. Hukum Taurat itu baik. Namun saudara, pengetahuan akan kebenaran dan kebaikan tidak menolong kita. Justru, melalui pengetahuan itu, melalui larangan-larangan perintah-perintah Tuhan, kita dirangsang oleh kuasa dosa untuk melanggar seluruh apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita membutuhkan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, meski kita mengetahui apa yang benar, kudus dan baik, kita tidak berdaya untuk tidak melanggar hukum Taurat itu. Hal ini menyatakan kepada kita bahwa semua manusia berada di bawah kuasa dosa yang membawa kita kepada kebinasaan. Hanya satu-satunya jalan untuk melepaskan kita dari kuasa dosa, yaitu melalui iman kepada Yesus Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapa yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah. Tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Saudara, firman Tuhan berkata ada sebuah perbedaan yang jauh antara seseorang memiliki pengetahuan tentang kebenaran norma-norma moral, tetapi kelakuannya tidak sesuai dengan apa yang dia tahu. Saudara, ini terjadi berulang-ulang dalam kehidupan manusia. Saudara di sini memberitahukan kepada kita bahwa pengetahuan akan kebenaran, pendidikan, tidak mengubah natur manusia. Segala sesuatu yang sifatnya eksternal tidak sanggup mengubah natur manusia. Saudara, Alkitab berkata, semua manusia adalah manusia berdosa, telah kurang dari kemuliaan Allah. Dan saudara, upah dosa ialah maut. Saudara, kita menyaksikan, saudara, bagaimana manusia berdosa memang menyukai akan sesuatu yang sifatnya kebinasaan. Manusia mulai membenci orang lain dan berlaku sesuatu yang membinasakan. Manusia hidup seenaknya sendiri. Dan saudara perhatikan bagaimana mereka hidup seenaknya sendiri. Mereka mencintai, menyukai kebinasaan dibanding kehidupan. Dengan kehidupan-kehidupan yang melampiaskan hawa nafsu, saudara menunjukkan mereka menuju kepada kebinasaan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pendidikan tentang moral, pengetahuan tentang moral, menambah pengetahuan manusia akan kebenaran, tetapi tidak mengubah manusia. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, seluruh peraturan, seluruh pendidikan, seluruh pengetahuan tentang kebenaran bukan berarti tidak ada gunanya sama sekali. Tetapi kita harus insyafi, hal-hal itu tidak mengubah manusia. Oleh karena itu, saudara, cuma satu-satunya jalan bagaimana manusia bisa diubahkan, yaitu melalui kuasa darah Yesus Kristus. Saudara, melalui kuasa darah Yesus Kristus, saudara-saudara, Dia menghapus dosa kita dan melepaskan kita dari kuasa dosa, dan Dia memberikan Roh Kudus sehingga kita hidup dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga, saudara, kita boleh berjalan sesuai dengan terang hukum Taurat yang adalah kudus, benar, dan baik.
Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak ada jalan lain. Kalau kita hendak diubahkan, kecuali kita mengalami darah Yesus Kristus, kuasa kayu salib Yesus Kristus, yang melepaskan kita dari kuasa dosa dan kuasa maut, sehingga kita boleh hidup menyenangkan Tuhan, dan kita hidup untuk kehidupan itu sendiri, bukan untuk kebinasaan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang mencelikkan mata rohani kami bahwa hukum-hukum yang Allah berikan kepada kami selain menyatakan apa yang Tuhan mau, tetapi memberitahukan natur manusia yang rusak karena dosa. Dan kami semua membutuhkan kasih karunia dari Tuhan Yesus, kuasa Tuhan Yesus, kuasa darah Yesus yang sanggup melepaskan kami. Ya Tuhan, ada banyak di antara kami yang begitu frustrasi. Kami tahu apa yang benar, kami tahu apa yang baik, tetapi apa yang kami kerjakan selalu yang tidak benar, selalu yang tidak baik. Ya Tuhan, bersyukur hanya Kristus yang dapat melepaskan kami dari semuanya ini. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.